Dalam demo petani sawit ini disebutkan kerugian mencapai 11,7 triliun rupiah karena larangan ekspor CPO ini. Apakah ini juga terasa oleh pengusaha di Gapki, Pak Edi? Iya, terasa karena kita kan sebenarnya produksi kita sawit ya, sawit per tahun nih CPO itu kan 50 juta ya, 49 sampai 50 juta. Sementara untuk konsumsi dalam negeri termasuk biodiesel artinya sudah semuanya itu hanya 18 juta. Artinya ini ada 32 juta ton yang harus diekspor, yang harus dijual keluar, tidak bisa dalam negeri. Dengan berhentinya ekspor sementara ini sudah pasti artinya tidak bisa ekspor berarti tidak ada pemasukan lagi sementara hanya lokal, sementara lokal sebenarnya tidak ada masalah dengan suplai lokal karena memang kita sangat berlebih gitu. Baik, apakah sudah ada perhitungan kerugiannya mencapai berapa? Apakah angkanya juga menyerupai yang tadi disampaikan dalam demonstrasi 11,7 triliun? Kalau angka pasti itu anggota kami belum mendapatkan ya, tapi kalau secara kita devisa ekspor per bulan itu kan sekitar 3 miliar US dollar. Nah itulah yang pasti dalam bulan ini kita akan kehilangan 3 miliar US dollar dari ekspor CPO ini. Belum termasuk pajak dan lain-lain. Belum pungutan ekspor yang hilang. Nah kalau pungutan ekspor hilang itu kan di situ dana dipakai untuk subsidi biodiesel, kemudian untuk replanting, kemudian dipakai juga sekarang untuk subsidi minyak goreng curah. Nah ini juga nanti akan bermasalah apabila ini tidak segera dibuka, tidak ada penguatan ekspor, dan APBD PKS pasti akan menurun. Nah itu yang perlu dipertimbangkan juga. Begitu. Baik, kita beralih ke Pak Aldian. Pak Aldian, kalau Anda menilai apakah larangan ekspor CPO dari pemerintah ini sudah efektif atau sebenarnya ada solusi lain yang mungkin bisa digunakan sambil mengontrol harga di dalam negeri tapi juga tetap tidak mengorbankan ekspor yang sangat berharga ini? Ya, saya lihat larangan ekspor ini ya, kalau saya lihat kan ini memang tidak datang serta-merta ya Mbak ya. Jadi udah ini dari awal kalau kita ikuti kan sudah ada subsidi yang diberikan, udah ada penerapan DMO, DPO gitu ya, dan ternyata dengan kenaikan harga sawit yang cukup tinggi di luar gitu ya, itu tetap mendorong harga minyak goreng tetap naik gitu ya. Jadi saya melihat ini hanya seperti kebijakan yang sementara gitu ya, karena memang kalau kita lihat tekanan inflasi dari makanan juga cukup tinggi kalau kita lihat dari data yang terakhir, terlebih juga kita sekarang baru lewat dari bulan puasa dan lebaran gitu. Jadi sekali lagi saya lihat mungkin yang pertama itu gitu. Jadi ini kebijakan yang memang diterapkan untuk hanya untuk temporary ya, untuk menjaga suplai domestik dalam jangka pendek. Dan yang kedua juga mungkin yang bisa didorong lebih ke dari sisi pengawasannya gitu. Karena bisa dibilang kan ini industri kelapa sawit ini kan cukup cukup luas ya kalau kita bandingkan dengan batu bara gitu ya yang sempat ada pelarangan juga kan pemainnya lebih lebih dikit dan juga penggunaannya juga sebagian besar untuk electricity generation gitu yang bisa diawasi mungkin lebih lebih ketat. Nah, untuk yang dari sisi minyak goreng ini kemungkinan juga menurut saya kalau pengawasan mungkin bisa ditingkatkan gitu ya dari sisi baik produksinya maupun dari sisi distribusinya. Baik, dengan adanya solusi seperti itu, potensinya seperti apa juga untuk bisa meningkatkan lagi neraca dagang kita? Ya saya rasa tadi seperti kalau kita lihat rata-rata dari ekspor palm oil kurang lebih sama sekitar 2 sampai 3 miliar dolar ya. Saya rasa kalau itu bisa dibuka kembali, saya rasa itu bisa menambah surplus kita yang udah relatif cukup besar.